Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Retno Kuswahyuni SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cianjur. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Saya akan menyampaikan rancangan tindakan untuk aksi nyata tentang budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan keyakinan dan kebiasaan yang bersifat pada siswa agar siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Saya membuat rancangan sebagai berikut. Latar belakangnya ini, Pak, untuk menciptakan suasana yang mendukung, ini dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, berdasarkan kurikulum merdeka, yaitu beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tujuannya untuk menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan, menumbuhkan karakter, memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. Selain itu juga ada tolak ukur, yaitu tolak ukurnya adalah peserta didik yang mampu membuat keyakinan, peserta didik yang mampu menjalankan kesepakatan dan mampu menentukan solusinya. Lini masa yang akan dilakukan, saya meminta izin kepada Bapak, intinya untuk melaksanakan sosialisasi kepada rekan-rekan dan berdiskusi dan dan saya juga akan melaksanakan keyakinan kelas di sekolah. Intinya saya meminta izin kepada Bapak untuk melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita, Pak. Terima kasih ya. Jadi saya sangat mendukung sekali untuk kegiatan CGP ini, kegiatan yaitu aksi nyata tentang budaya positif ini, dan mudah-mudahan ini program ini berjalan dengan lancar, Bu, ya. Jadi dan betul-betul memang dilaksanakan, kemudian sosialisasi dengan guru-guru yang lain juga berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan ini memang diterapkan kepada anak hal-hal yang positif yang tadi yang dicantumkan dalam program ini. Bapak sangat mendukung sekali dan mudah-mudahan berjalan lancar. Terima kasih. Ya, silakan laksanakan dengan sesuai dengan yang Ibu programkan. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Maribul, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Maribul, terima kasih pada kesempatan ini sudah meluangkan waktu dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Sebelumnya, saya persilakan dulu kepada Bapak untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Maribul, bersama kepada calon guru penggerak Retno,
dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi dan nanti ada hasil yang output yang betul-betul memang yang direncanakan sudah direncanakan positif gitu ya untuk siswa semua, dan termasuk pengetahuan bagi guru-guru semua. Jadi walaupun kita guru yang lain tidak ikut CGP atau belum ada kesempatan, jadi dengan belajar dengan mengikuti diskusi ini ya, jadi sedikit demi sedikit ilmunya ditularkan gitu ke guru-guru yang lainnya. Jadi itulah mungkin yang diinginkan oleh semuanya, oleh Bu Retno dan juga sebagai guru penggerak, dan mudah-mudahan ini seperti kita katakan Bapak ya sukses sesuai yang direncanakan. Mungkin hanya itu saja sebagai dukungan baik secara pribadi maupun secara lembaga, ya mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan arahannya pada kegiatan hari ini. Baik, kita mulai saja. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon izin karena saya berada di depan. Mohon maaf, bukan untuk menggurui, tetapi kita sharing atau berbagi saja ya apa yang sudah saya lakukan di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Pada budaya positif ini, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang keduanya membuat teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga itu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelimanya restitusi, yaitu ada 5 posisi kontrol di dalam restitusi ini. Dan yang keenamnya adalah restitusi yang bentuknya nanti ada langkah-langkah di dalam segitiga restitusi. Ini yang ada di dalam. Baik, Bapak dan Ibu, kita perhatikan ya yang perubahan paradigma ini. Di sini kan ada yang Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, yang jadi A siapa? Ya, Ibu April. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Untuk yang B, Anda perlu menjaga benda tersebut masih ada sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sekarang untuk rekan B. Rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka tangan A. Teman Anda yang B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh memarahi, ya, boleh mengkritik, ya, boleh juga menawari Anda uang, kasih uang boleh, ya. Nah, Anda bersedia membuka kepalan tangannya. Coba di kepala. Benar kan? Boleh menggelitik, boleh. Bu April akan tetap mengepalkan atau mau membuka? Di kepala. Kalau dikasih uang, oh tetap dibuka? Dibuka. Kalau dibuka, berarti apa alasan Bu April membuka tangan, kepalan tangan tadi? Berarti ada alasannya. Oke, karena sepertinya Bu Ani sangat penasaran dengan apa yang saya berikan. Jadi karena sebanding dengan apa yang ditawarkan, maka akan saya berikan. Bagus ya. Baik, terima kasih. Alasan yang tepat. Terima kasih Mbak April untuk kasih ngai dapat 50.000 ya. Baik, terima kasih. Jadi itu sangat bervariasi ya jawabannya. Ada yang membuka,
kita sendiri, kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, tadi yang dikepalkan karena ada sesuatu yang berharga, kita tidak rela untuk diberikan kepada orang lain, karena kita punya harga diri gitu ya. Nah, seolah-olah seperti itu. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, ini merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang stimulus responnya. Ada stimulus respon, ada teori kontrolnya. Kalau di stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu sama. Tapi kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Itu ya perbedaannya. Sekarang di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi di dalam teori kontrol itu berbeda pandangannya, ya. Memahami pandangan orang lain itu berbeda. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di dalam stimulus respon, tetapi di dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya di dalam stimulus respon, tetapi di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, kita sendiri ya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain di dalam stimulus respon, di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal, tapi dalam teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di dalam stimulus respon, model berpikir itu menang atau kalah. Tetapi di dalam teori kontrol, model berpikir menang, ya, menang dan menang. Nah, sekarang makna disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini ada gambar apa ini? Ya, yang sedang ditilang oleh polisi. Nah, jadi makna kedisiplinan yang kita pahami itu adalah tentang mendapatkan kepatuhan, ya. Nah, tetapi makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin ini bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang kembali ke nilai-nilai kebajikan universal yang tadi yang pertama. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya, setiap suatu atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi ada di teori kontrol. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, yang termasuk nilai-nilai kebijakan universal itu kalau di sekolah kita kaitkan dengan P5 apa namanya
dengan kedisiplinan itu ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi itu penyelesaian masalah, ya. Nah, untuk hukuman itu masuk ke identitas gagal. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dalam diri anak, itu merupakan hukuman. Lalu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang atau anak untuk jangka waktu panjang. Hukuman itu merupakan
Kemarin saya sudah laksanakan Kak mengenai keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, betul anak itu sangat antusias. Jadi apa yang mau ada di kelas kalian, mau apa saja yang ada di kelas kalian. Jadi anak itu aktif. Saya mau misalnya di kelas ini ruangan harus selalu bersih. Jadi ada ide-ide mereka. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu, anak itu diajak untuk bercurah pendapat apa saja yang akan ada di kelas ini. Ya, nanti kita juga akan mungkin di semester depan ya, di awal tahun ajaran baru kita terapkan mengenai keyakinan kelas ini. Nah, ini untuk mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja. Kalau peraturan itu nilainya nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajar Pancasila. Contohnya, peranan untuk menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kalau keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Berarti di situ keyakinannya adalah untuk keselamatan. Jadi kita menggunakan helm itu bukan karena takut ditilang, tapi untuk keselamatan. Itu perbedaan dari keyakinan dengan peraturan. Nah, dalam penentuan visi sebuah institusi kemarin sudah dibahas mengenai visi ya. Terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan dulu. Nilai-nilai kebajikan apa yang sudah ada di sekolah kita. Apa yang terpenting bagi institusi tersebut agar dapat mencapai tujuannya yang ditetapkan. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Apa saja yang sudah ada. Lalu tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Ambil satu, kita akan misalnya apa yang akan difokuskan dalam menciptakan kebajikan itu. Lalu sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama dan buat poster atau buat di media sosial keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid. Kalau saya terapkan di kelas saja dulu ya. Berarti kita bercurah pendapat dengan siswa tadi, lalu mencatat masukan-masukannya apa, lalu menyusun dan meninjau kembali. Setelah itu baru mereka menempelkannya di dinding. Ya. Nah, sekarang kita ke peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju kira-kira apa Bapak Ibu? Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai-nilai kebajikan ini apa? Disiplin, kebiasaan, tanggung jawab ya. Jadi harus bertanggung jawab, kembalikan ketika anak itu meminjam pensil, berarti harus kembalikan. Nanti itu ada rasa tanggung jawab di diri anak itu. Itu nilai kebajikannya. Dilarang mengganggu orang lain. Itu nilai kebajikan yang ditujunya berarti apa? Ketertiban, toleransi, bisa masuknya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Lebih ke apa ya? Keamanan ya, ketertiban. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa? Lebih ke kesehatan ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya murid. Ya, nah itu nilai-nilai kebajikan yang ditujunya adalah seperti itu. Ada tanggung jawab, ada kedisiplinan, ketertiban, ya. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kasih sayang, dan kelima kebebasan. Nah, ini ada contoh. Dinda seorang anak kelas 3, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu kandungnya. Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di
bekerja, berarti kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, atau misalnya mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah ini ya, awalnya dari peraturan kelas kita juga sebetulnya sudah ya melakukan peraturan kelas itu ada aturan-aturan kelas. Nah dari peraturan kelas ini dibuat keyakinan kelas. Setelah dibuat keyakinan kelas akan terbentuk lingkungan positif minimal di kelas itu sendiri. Ya, setelah terbentuk lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif untuk siswa tersebut. Nah sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu proses yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, kita di situ bertanya dulu, apa yang sudah kamu lakukan? Baru anak menjawab, saya melakukan ini ada pada bagian menstabilkan identitas. Yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu ada pada validasi tindakan yang salah. Nanti anak akan menyampaikan mengapa melakukan itu, akan menyampaikan alasannya. Di bagian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelasnya. Berarti ada ini ya bagian ini. Nah, itu. Sekarang pada validasi kebutuhan, di situ akan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Lalu nanti guru bisa mengatakan seperti ini, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah pada bagian validasi tindakan. Ini pada bagian akhir, guru berkata, bisa mengatakan seperti ini, kita pada saat menilaikan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah tadi ada penghukum di dalam sekarang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah untuk sebagai penghukum biasanya itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya dan ada ekspresi melotot ya atau ini ya dan menunjuk-nunjuk. Nah itu pada penghukum. Kalau untuk posisi pembuat merasa bersalah, nada suara ini memelas ya atau halus, bisa juga agak sedih. Di situ merapat pada anak. Contoh kalimatnya seperti ini. Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sekali-sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar merasa kecewa. Nah di situ anak merasa anak itu saya pembuat bersalah. Saya merasa sangat bersalah. Nah di situ anak akan menjadi minder ya. Lalu selain pembuat merasa bersalah, ada juga posisi manajer. Di posisi manajer ini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya juga tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolahnya mulai? Baru adik menjawab di situ, tahu Pak, jam 7. Nah, dari posisi kontrol yang tadi, berarti kita berada di posisi yang mana? Tadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman berarti kita suka ada pendekatan kita seolah-olah anak itu didekati oleh kita itu sebagai teman ya, untuk teman. Kalau memantau berarti ketika anak melakukan sesuatu atau kita selalu memantau anak di sekolah gitu ya, itu sebagai pemantau. Nah dari kelima posisi kontrol ini yang sudah kita lakukan di mana? Di posisi yang mana?
paparkan mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu. Mungkin sampai di sini ada yang mau tanyakan. Bu izin tadi di poin yang didukung dengan penghargaan, di sana kan ada beberapa poin yang dijelaskan ya. Namun ada salah satu poin yang menurut saya belum paham, mohon dijelaskan, yaitu poin yang dari penghargaan dapat merusak hubungan. Itu maksudnya seperti apa? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih Bu Ani. Tadi penghargaan mendukung motivasi ya. Jadi maksudnya di sini penghargaan itu mendukung motivasi dari dalam diri untuk melakukan sesuatu. Karena kesenangan atau kepuasan pribadi siswa itu ya atau tadi individunya itu mungkin kehilangan minat untuk kehilangan minat intrinsiknya karena fokus mereka bergeser pada penghargaan. Jadi fokus pada penghargaan bukan pada kegiatan itu sendiri. Contohnya seperti tadi sudah dicontohkan oleh saya, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, misalnya ada seorang anak yang berkarya, dia membuat karya, lalu kita memujinya anak tersebut. Mungkin di sekeliling anak tersebut ada temannya yang merasa ini dipuji-puji karena temannya dipuji-puji. Nah itu akan menjadikan rasa kecewa kepada teman-temannya. Itu salah satu contoh. Mungkin ada dari teman-teman sekalian yang mau menambahkan maksud dari tadi dihukum oleh penghargaan, kita sharing saja ya. Mungkin ada masukan dari Bapak mengenai dihukum oleh penghargaan. Ada yang mau menambahkan? Jadi penghargaan itu merusak hubungan ya, karena dapat mengganggu hubungan sosial. Jika penghargaan itu diberikan secara tidak adil, iya terlalu berlebihan. Jadi bukan motivasi anak itu melakukan sesuatu atau membuat suatu karya itu karena ingin dipuji. Nah itu tidak efektif. Yang mungkin iya itu bisa jadi ada kecemburuan sosial dari temannya melakukan sesuatu karena ingin dipuji, bukan fokus pada ini ya. Mungkin tujuan guru kan pada ngasih stimulus pada hari-hari nilai contoh mungkin kalau porsi terlalu bisa menimbulkan iri. Iya iri dan mematahkan semangat yang lainnya. Orang lain yang lain minder misalnya. Ya. Jadi kan porsinya kita memberikan apresiasi setelahnya. Betul. Nah untuk itu juga yang ranking itu ya sebetulnya kan misalnya jadi kita kalau membuat ranking gitu ya kan suka ada disampaikan gitu ya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah itu untuk yang tidak masuk ke dalam ranking apalagi yang nilainya paling bawah gitu ya itu akan merasa minder. Nah itu jadi jadi si anak itu merasa minder. Ranking kan tidak bisa bentuk dari pertama sampai akhir 1 sampai 5. Iya, ya bisa disampaikan seperti itu. Ya mungkin
tulisannya mau ada ini, mau ada ini. Lalu tempelkan di karton. Setelah itu baru kita ambil mana saja poin intinya, misalnya ada 5, tuliskan di karton yang sebelahnya. Jadi jumlahnya itu tergantung dari poin besar dan besar. Iya, iya. Nanti kan anak itu ada yang intinya sama gitu, tapi menyampaikannya berbeda. Jadi kita ambil saja yang intinya ada berapa, saya tempelkan kembali sampai 5. Di akhir baru nanti ditempelkan di depan kelas. Jadi anak itu tahu, oh bahwa keyakinan kelas yang ada di kelas kita itu harus hadir tepat waktu, aktif dalam belajar. Jadi kalau ini apabila anak nanti tidak bukan melanggar ya, tidak melaksanakan keyakinan kelas itu, berarti ketika kita memanggil anak tersebut itu jadi bukan merupakan hukuman, jadi nantinya adalah konsekuensi karena anak itu sudah mengetahuinya keyakinan kelas yang ada di kelas itu. Jadi kita tidak menghukum anak apabila terjadi sesuatu, tetapi memberikan konsekuensi. Konsekuensinya disebutin langsung. Mau apa konsekuensinya? Ada yang mau push up aja Bu sekian kali, itu kan kemauan mereka. Berarti kita sepakati di situ apa konsekuensinya. Jadi pas kesepakatannya itu konsekuensinya juga ditulis. Iya, tidak ditulis tapi seharusnya ditulis ya. Nah ini kan nanti yang setelah ditempel-tempel itu anak menandatangani semua di karton ini. Semuanya menandatangani apa yang disampaikan oleh mereka tadi. Ditandatangani di karton ini. Terus dia keluar tidak ada tanggal. Oh tidak, tergantung ya maunya apa, kesepakatannya di kelas. Jadi setiap misalkan guru kan ibu misalkan di kelas 7C, nah saya kan nggak tahu paling nanti lihat di karton itu ya. Nah untuk konsekuensinya itu jadi kita tanya ke mereka ya. Kalau misalkan telat ke kelas bahasa Inggris misalkan ya, Mengingatkan. yang mengingatkan itunya apa kesepakatan kelasnya. Terus saya yang ngasih konsekuensinya atau pokoknya kelas. Langsung itu saja, misalnya dengan ya apa kemarin konsekuensinya gitu langsung ya langsung. Jadi mereka tidak merasa dihukum, mereka juga akan menyadari sendiri, oh saya diingatkan oleh Bu Kopi misalnya, atau saya diberi konsekuensi karena saya melanggar karena saya tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati gitu ya. Berarti untuk kesepakatan sama Keyakinan. keyakinan sama konsekuensinya itu diambil sama anak, bukan Iya, kita yang sama anak. Jadi anak tidak merasa dihukum oleh kita, berarti dihukum oleh konsekuensinya sendiri. Ya mungkin itu ada lagi Bapak dan Ibu. Kalau kelas makan itu menyambung bedanya, misalkan kesalahan, terus konsekuensinya seperti yang diberikan harus lari. Ya, Yang nyambung juga nggak apa-apa. ya asal anaknya yang ya menyepakati. Misalnya maunya apa, kalian konsekuensinya mau apa? Mau didenda aja, misalnya mengenai kebersihan. Bagaimana kalau tidak melaksanakan kebersihan di kelas? Terus yang tidak bikin atau apa, mau apa konsekuensinya? Denda aja Bu atau apa gitu ya? Nah itu silakan saja kasihkan ke anak maunya apa yang sudah disepakati atau disepakati. Mungkin itu ya Bu Yopi. anak menyadari sendiri karena dia kesepakatan keyakinan dibikin sendiri oleh siswa, terus Konsekuensinya juga mereka yang menentukan. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Semoga diskusi kali ini ada manfaatnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon.
kelas ini apa saja? Ya, salah satu contohnya misalnya datang tepat waktu. Ya, itu merupakan keyakinan kelas. Saya. Nah, sekarang masing-masing kalian tuliskan satu kalimat untuk menyampaikan keyakinan kelas, ya. Tuliskan di kertas yang sudah ibu bagikan tadi. Silakan. Satu kalimat saja, Mas. Kasih nama ya. Sudah? Jika sudah, silahkan tempelkan di sini ya. Tapi tidak bertumpuk ya. Ditempel dengan rapi. Silakan. Ada yang belum pakai lapan enggak? Silakan tempelkan. Yang oren berarti dengan oren semua. Yang pink dengan pink. Nanti di bawah. Di bawah itu. Yang rapi ya. Supaya kami rapi. Ada lagi? Ya, boleh kalau saya tidak cukup boleh Kak. Yang kosong, silakan yang kosong. Masih ada? Berapa orang lagi Bu? Nah, baik ini ya yang sudah kalian tuliskan. Kita lihat dulu masih ada satu lagi. Baik, yang pertama harus hadir sebelum masuk kelas. Ada lagi yang sama? Yang pertama hadir tepat waktu saja ya. Tepat waktu. Yang kedua sama hadir tepat waktu sama berarti menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga nanti apa lagi? Menjaga kebersihan sama yang ketiganya adalah aktif dalam belajar. Aktif dalam belajar. Lalu apa lagi? Mengerjakan tugas tepat waktu. Yang
pokoknya